Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pencemaran lingkungan yang beranggotakan Hanifa Putri Sajida, Dendi Dianova, Endra Sri Lestari, dan Jonathan. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pencemaran pestisida. Selanjutnya yang pertama itu ada pengertian pestisida akan dijelaskan oleh saya Dendi Dianova. Berdasarkan asal katanya, pestisida berasal dari bahasa Inggris yaitu pest, berarti hama, dan sida yang berarti pembunuh. Yang dimaksud dengan hama bagi petani sangat luas, yaitu ada tunggau, tumbuhan pengganggu, penyakit tanaman yang disebabkan oleh fungi atau jamur, bakteria dan virus, nematoda atau cacing yang merusak akar, siput, tikus, burung, dan hewan lain yang dianggap merugikan. Next. Nah, selanjutnya ada prinsip penggunaan pestisida. Nah, berdasarkan konsepsi PHT, penggunaan pestisida harus berdasarkan pada 6 tepat, yaitu yang pertama ada tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis pestisida, tepat waktu penggunaan, tepat dosis atau konsentrasi, dan tepat cara penggunaan. Next. Nah, yang pertama itu ada tepat sasaran. Tepat sasaran ialah pestisida yang digunakan harus berdasarkan jenis OPT yang menyerang. Lalu yang kedua ada tepat mutu. Tepat mutu ialah pestisida yang digunakan harus bermutu baik. Lalu yang ketiga ada tepat jenis pestisida. Suatu jenis pestisida belum tentu dianjurkan untuk mengendalikan semua jenis OPT pada semua jenis tanaman. Lalu yang keempat ada tepat waktu penggunaan. Nah, waktu penggunaan pestisida harus tepat, yaitu pada saat OPT mencapai ambang pengendalian dan penyemprotan. Harus dilakukan pada sore hari pukul 16 atau 4 sampai atau jam 5 sore, ketika suhu udara kurang dari 30 derajat Celcius dan kelembaban udara mencapai 50-80%. Lalu yang kelima ada tepat dosis atau konsentrasi. Nah, formulasi dosis atau konsentrasi formulasi harus tepat, yaitu sesuai dengan rekomendasi anjuran karena telah diketahui efektif mengendalikan OPT tersebut pada suatu jenis tanaman. Lalu yang keenam ada tepat cara penggunaan. Pada umumnya, penggunaan pestisida diaplikasikan dengan cara disemprotkan. Next. Nah, selanjutnya ada penggolongan pestisida. Berdasarkan jenis hama yang akan diberantas, pestisida digolongkan menjadi insektisida, herbisida, nematisida, fungisida, dan rodentisida. Nah, yang pertama ada insektisida. Insektisida merupakan pestisida untuk memberantas serangga seperti nyamuk, kecoa, kutu busuk, rayap, semut, belalang, wereng, ulat, dan sebagainya. Contoh insektisida antara lain diazinon, tiodan, basmion, basudin, propoxur, diklorovinil, dimetilfosfat, timbel arsenat, dan magnesium fluorosilikat. Lalu yang kedua ada herbisida. Nah, herbisida merupakan pestisida untuk mencegah dan mematikan gulma atau tumbuhan pengganggu seperti eceng gondok, rumput teki, dan alang-alang. Alang-alang dapat dikatakan sebagai hama tanaman karena alang-alang menyerap semua zat makanan yang ada dalam tanah. Contoh herbisida antara lain gramaxone, totakol, pentaklorofenol, dan amonium sulfanat. Oke, selanjutnya ada nematisida. Nematisida adalah pestisida untuk memberantas hama cacing. Hama ini sering merusak akar atau umbi tanaman. Contoh nematisida adalah oksamil dan natrium matam. Lalu ada fungisida. Fungisida adalah pestisida untuk memberantas jamur atau fungi atau fungi. Contoh fungisida adalah timbal 1 oksida, carbendazim, tembaga oksilarorida, dan natrium dikromat. Lalu yang terakhir ada rodentisida. Nah, rodentisida adalah pestisida untuk memberantas binatang pengerat seperti tikus. Contoh dari rodentisida adalah warangan, senyawa arsen, dan talium sulfat. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pengelompokan berdasarkan sifat dan kegunaan racun pestisida. Racun kontak. Pertama ada racun kontak. Nah, pestisida jenis ini bekerja dengan masuk ke dalam tubuh serangga sasaran lewat kulit atau kutikula dan ditransportasikan ke bagian tubuh serangga tempat pestisida itu ada atau bekerja.
Lalu yang kedua itu ada racun pernapasan atau fumigan. Nah, pestisida jenis ini dapat membunuh serangga dengan bekerja lewat sistem pernapasan. Lalu yang ketiga ada racun lambung. Jenis pestisida membunuh serangga sasaran jika termakan serta masuk ke dalam organ pencernaannya. Lalu yang keempat ada racun sistemik. Nah, cara kerja seperti ini dapat dimiliki oleh insektisida, fungisida, dan herbisida. Racun sistemik setelah disemprotkan atau ditebarkan pada bagian tanaman akan diserap ke dalam jaringan tanaman melalui akar atau daun, sehingga dapat membunuh hama yang berada di dalam jaringan tanaman tersebut seperti jamur dan bakteri. Pada insektisida sistemik, serangga akan mati setelah memakan atau menghisap cairan tanaman yang telah disemprot. Selanjutnya ada racun metabolisme. Nah, pestisida ini membunuh serangga dengan mengintervensi proses metabolismenya. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada racun protoplasma. Nah, jenis ini akan mengganggu fungsi sel karena protoplasma sel menjadi rusak. Oke, next. Nah, selanjutnya ada pengelompokan pestisida berdasarkan bentuk fisik. Nah, berdasarkan bentuk fisiknya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada padat, cair, dan aerosol. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih. Kemudian saya akan melanjutkan yaitu pestisida menurut peraturan pemerintah. Penggunaan pestisida diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Dalam peraturan tersebut antara lain ditentukan bahwa 1. Pestisida harus didaftarkan kepada Menteri Pertanian melalui Komisi Pestisida untuk dimintakan izin penggunaannya. Yang kedua, hanya pestisida yang penggunaannya terdaftar dan atau diizinkan oleh Menteri Pertanian boleh disimpan, diedarkan, dan digunakan. Yang ketiga, pestisida yang penggunaannya terdaftar dan atau diizinkan Menteri Pertanian hanya boleh disimpan, diedarkan, dan digunakan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam izin pestisida itu. Nah, yang keempat, pestisida harus diberi label dalam bahasa Indonesia yang berisi keterangan yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 429 KPTS M besar M kecil _1 1973 dan sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pendaftaran dan izin masing-masing pestisida tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu daftar-daftar pestisida terlarang. Daftar pestisida terlarang dikembangkan dengan mempertimbangkan masukan dari kuesioner publik yang didapatkan secara online, kemudian serta melalui rapat-rapat pemangku kepentingan untuk mengumpulkan masukan dari perwakilan industri dan pemerintah. Berbagai dewan komoditas nasional, kemudian institut penelitian, konsultan, lembaga sertifikasi, LSM, produsen, dan perwakilan kelompok produsen. Nah, ini ada beberapa contoh dari daftar-daftar pestisida yang terlarang, yaitu ada asefat, acrolein, alaklor, aldicard, kemudian alfa BHC, alfa HCH, benomil, beta HCH, beta BCH, ada blasticidin S, kemudian brodivakum, bromadiolona, kadusafos, kaptafol, karbavil, karbuforan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya ada daftar pestisida dalam pantauan. Daftar pestisida dalam pantauan terdiri dari bahan aktif yang tidak terlarang tetapi sangat berpotensi menimbulkan resiko serius atau kumulatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Contoh dari pestisida dalam pantauan itu sendiri terdapat beberapa. Yang pertama ada abamectin, kemudian acetamiprid, acetoklor, amitrol, iosiklotin, kemudian ada bifentrin, bromoxinil, carbendazim, ada kloropikrin, klorotalonil, klorpirifos, klotianidin, deltametrin, dinotefuran, dan dimetoat, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu ada dampak pestisida pada pertanian.
pestisida dengan intensitas pemakaian yang tinggi dan dilakukan secara terus-menerus pada setiap musim tanam akan menyebabkan beberapa kerugian, antara lain residu pestisida akan terakumulasi pada produk-produk pertanian dan perairan, pencemaran pada lingkungan pertanian, kemudian dapat menurunkan produktivitas, keracunan pada hewan, dapat juga meracuni pada manusia yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Manusia akan mengalami keracunan baik akut maupun kronis yang berdampak pada kematian. Kemudian juga dapat berdampak pada sikap sosial yang terdapat pada para petani-petani, yaitu sebagai dampak ikutan dari propaganda industri pertanian ini telah menjadikan masyarakat tercerabut dari nilai-nilai sosial yang selama ini terpelihara indah di tengah-tengah masyarakat petani. Mereka tidak punya waktu lagi untuk saling membantu dan bergotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang melingkari kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu dampak pestisida pada lingkungan. Yang pertama, dapat menurunkan kesuburan tanah, kemudian sumber air menjadi tercemar, terjadinya resistensi OPT terhadap pestisida, pertumbuhan tanaman menjadi abnormal, kemudian dapat terbentuknya residu pestisida pada tanaman. Pada kesuburan tanah ini, tanah yang selalu diberi terkena pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan semua mikroorganisme yang membantu dekomposisi atau menguraikan akan mati, sehingga ketersediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman itu akan hilang. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Dampak pestisida pada kesehatan. Yang pertama, gangguan reproduksi. Pestisida dapat menyebabkan gangguan reproduksi baik pada pria maupun wanita. Yang pertama, pada pria, pestisida dapat menyebabkan gangguan hormon yang bisa mengakibatkan penurunan produksi sperma. Sedangkan pada wanita yang sering terpapar pestisida berisiko mengalami gangguan kesuburan dan melahirkan secara prematur. Yang kedua, gangguan kehamilan dan perkembangan janin. Pestisida mengandung bahan kimia yang dapat merusak sistem saraf. Oleh karena itu, ibu hamil disarankan untuk menghindari paparan pestisida, terutama pada kehamilan pertama, karena pada 3 bulan pertama itu adalah masa kesuburan dari janin yang bisa berkembang pesat. Bila ibu hamil terpapar pestisida pada masa ini, beresiko mendapatkan komplikasi kehamilan, cacat pada janin, dan keguguran bisa meningkat. Yang ketiga, penyakit Parkinson. Pestisida dapat meningkatkan resiko seseorang menderita penyakit Parkinson, terutama bila paparan tinggi dan berlangsung dalam jangka yang lama. Hal ini disebabkan racun di dalam pestisida yang dapat merusak tubuh. Yang keempat, pubertas dini. Bahan kimia pada pestisida diduga dapat meningkatkan produksi hormon testosteron yang menyebabkan pubertas dini pada laki-laki. Dan selanjutnya, pencegahan pencemaran pestisida dengan memberikan sosialisasi peraturan terkait penggunaan pestisida secara aman dan tepat sasaran, mengadakan pengarahan kepada pengguna, melakukan pengendalian hayati dengan biokontrol dan bioremeditas, serta memperhatikan faktor kondisi lingkungan pada saat menggunakan pestisida. Baik, saya akan melanjutkan. Selanjutnya ini ada pengganti pestisida. Dikarenakan pestisida ini memiliki dampak negatif bagi pertanian, kesehatan, dan juga lingkungan, maka alangkah lebih baiknya untuk mengurangi penggunaan pestisida dan menggantinya menggunakan bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Yang pertama ini ada tahi kotok. Tumbuhan ini selain berguna sebagai obat juga dapat digunakan sebagai insektisida alami. Kemudian tanaman-tanaman pengobatan tradisional yang asalnya dari familia Meliaceae, Anonaceae, Asteraceae, Piperaceae, dan Rutaceae. Tanaman ini memiliki menyat aksiri yang mempunyai senyawa aktif yang dapat digunakan sebagai bahan baku insektisida. Kemudian cengkih, serai wangi, dan juga kayu manis dapat digunakan sebagai biopestisida dan terbukti efektif dalam mengendalikan hama Thrips palmi sebanyak 82%.
Kemudian ada mimba sebagai pestisida nabati. Pestisida nabati dari mimba ini diaplikasikan terhadap ulat jarak dan menyebabkan kematian larva 79 hingga 100%, dan juga larva ulat gelayak dan ulat tembakau menjadi terganggu pertumbuhannya karena pestisida nabati dari mimba ini. Selanjutnya ada solusi atau penanggulangannya. Yang pertama, dengan peraturan dan juga pengarahan kepada para pengguna. Untuk melindungi keselamatan manusia dan sumber-sumber kekayaan alam, khususnya kekayaan alam hayati, dan supaya pestisida dapat digunakan secara efektif, maka peredarannya, penyimpanan, dan juga penggunaan pestisida diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973. Kemudian, penggunaan pestisida juga harus memperhatikan kondisi lingkungan. Beberapa faktor yang seharusnya diperhatikan ada temperatur, kecepatan angin dan juga arah angin, kemudian dan kelembaban udara, karena faktor lingkungan ini sangat berperan dalam mempercepat atau meringankan proses terjadinya pencemaran. Selanjutnya, pengendalian hayati menggunakan biokontrol. Salah satu agensi pengendalian hayati yang efektif yaitu jamur Trichoderma sp yang mampu menangkal pengaruh negatif jamur patogen pada tanaman kedelai. Spesies Trichoderma harzianum dan Trichoderma viridae dapat mengendalikan aktivitas jamur patogen Rhizoctonia solani yang memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan berkecambah biji kedelai dan pertumbuhan biomasa tanaman. Selain itu, ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa Mycorrhiza sp juga mampu menanggulangi efek negatif patogen berupa bakteri penyakit darah pada pisang. Selanjutnya, ada metode bioremediasi sebagai tindakan perbaikan untuk pencemaran dari pestisida. Bioremediasi ini dikenal sebagai usaha perbaikan tanah dan juga air permukaan dari residu pestisida atau senyawa rekalsitran lainnya dengan menggunakan jasa mikroorganisme. Selanjutnya ada sistem pertanian back to nature. Sistem pertanian ini merupakan sistem pertanian dengan konsep back to nature atau kembali ke alam, merupakan salah satu solusi untuk mengurangi penggunaan pestisida dalam bidang pertanian. Dalam konsep ini, dikembangkan sistem pertanian yang tidak menggunakan pestisida dalam mengendalikan hama tanaman. Cara yang dapat ditempuh untuk mencegah dan mengurangi serangan hama antara lain dengan mengatur jenis tanaman dan waktu tanam, kemudian memilih varietas yang tahan hama, memanfaatkan predator alami dan menggunakan hormon serangga, dan juga memanfaatkan daya tarik seks pada serangga dan juga sterilisasi. Pemanfaatan predator alami atau disebut juga kontrol biologi, misalnya pemeliharaan burung hantu sebagai pemangsa hama tikus dan pemeliharaan serangga pemangsa hama serangga lainnya itu sangat disarankan. Kemudian, penggunaan pestisida alami atau disebut juga pestisida nabati adalah bahan aktif tunggal atau majemuk yang dapat digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan dengan bahan dasar yang berasal dari tumbuhan. Nah, pestisida nabati ini relatif aman bagi lingkungan dan juga mudah untuk dibuat. Kemudian ini ada beberapa jenis tumbuhan penghasil pestisida nabati, antara lain Aglaila, bengkoang, jeringau, serai, silsak, srikaya. Kemudian ada jenis tumbuhan yang menghasilkan atraktan atau pemikat, antara lain daun wangi dan selasih. Kemudian ada juga jenis tumbuhan yang menghasilkan rodentia nabati seperti gadung KB dan juga gadung racun. Kemudian ini ada contoh kasus pencemaran pestisida. Pemanfaatan air pada daerah aliran Sungai Babon menurut Bapedalda Kota Semarang tahun 1997 adalah dari bagian hulu sampai Bendung Puncang Gading termasuk baku mutu golongan B. Sedangkan dari Bendung Puncang Gading ke hilir hingga Bendung Karangloto masuk dalam golongan C. Akan tetapi, berbagai aktivitas penggunaan lahan di wilayah daerah aliran Sungai Babon seperti permukiman, pertanian, dan industri diperkirakan telah mempengaruhi kualitas air Sungai Babon.
Terlebih lagi, aktivitas pertanian yang menyebar meliputi segmen tengah dan hulu daerah aliran sungai. Kegiatan pertanian terutama akibat menggunakan pestisida yang berlebihan dapat memengaruhi kualitas air sungai melalui buangan dari lahan pertanian yang masuk ke badan air Sungai Babon. Kemudian ini ada hasil analisis kualitas air Sungai Babon. Yang pertama dari parameter TTS. Dari hulu ini dari 29, kemudian 66, dan 212. Ini untuk daerah hulu masuk baku mutu kelas 1, kemudian untuk di bagian tengah masuk ke kelas 2, dan di bagian hilir masih masuk di kelas 2. Kemudian untuk DO-nya dari hulu 6,6, kemudian 5,5, dan 5,8. Dan ini masuk di baku mutu air kelas 1. Kemudian untuk pH-nya konstan dari hulu hingga ke hilir yaitu 7. Kemudian untuk BOD-nya untuk di bagian hulu ini 7 dan ini masuk di kelas 3. Kemudian untuk bagian tengah dan hilirnya itu 80 dan 32. Dan ini masuk ke kelas 4. Kemudian untuk COD-nya untuk di bagian hulu ini 41,89 dan ini masuk di kelas 2. Kemudian untuk di bagian tengah dan hilir yaitu 285,76 dan 148,44 dan ini masuk ke kelas 4. Kemudian untuk residu endosulfannya dari hulu mulai dari 0,6 kemudian menjadi 2,54 dan di bagian hilirnya 3,0. Besarnya kandungan residu endosulfan ini dikarenakan penggunaan pestisida oleh petani di sekitar wilayah daerah aliran Sungai Babon hanya didasarkan pada banyaknya serangan hama dan penyakit yang menyerang pertanian mereka. Sebagian besar petani menganggap dengan penggunaan pestisida yang berlebih, maka akan lebih efektif dalam membunuh hama dan juga penyakit. Nah, di sepanjang daerah aliran Sungai Babon masih terdapat petani yang menggunakan pestisida tidak sesuai dengan dosis. Penyemprotan pestisida juga lebih intensif dilakukan jika hama dan penyakit tanaman lebih banyak. Dan hal ini mengakibatkan residu endosulfan ini meningkat dari hulu hingga ke hilirnya. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.